Selamat pagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semuanya. Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik, dimudahkan segala rezekinya, dilancarkan segala usahanya. Baiklah teman-teman, seperti di judulnya, di sini saya akan menunjukkan ciri-ciri buah jeruk purut yang bisa kita ambil bijinya dan kita semai. Karena ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat kita yang menanyakan, Bu, gimana kalau kita memilih jeruk purut itu, ciri-cirinya bagaimana yang bisa kita tanam? Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan sekaligus saya akan menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman itu melihat video-video saya itu pertumbuhan jeruk purut saya itu cukup subur ya. Nah, di sini kebetulan hari ini saya memiliki 4 buah jeruk purut. Ini tinggal 2 biji yang belum saya belah. Yang 2 biji tadi sudah saya belah dan sudah saya ambil bijinya, sebagian sudah saya tanam. Karena memang saya setiap hari itu, anak saya itu setiap hari kalau pulang dari belanja itu mesti membawakan buah jeruk purut ya. Dia tahu kalau ibunya itu suka jeruk purut. Nah, dia bawa. Tadi saya dibelikan 4 biji. Mau saya tanam karena memang tanaman jeruk purut saya itu ada yang beberapa saudara saya yang menghendaki mau menanam tanaman ini. Dia maunya, jadi saya kasih. Sebagian saya tanam di rumah dan kalau ada saudara yang ingin memiliki, silahkan. Ini untuk saudara-saudara saya di sini ya. Nah, kembali lagi ke ciri-ciri jeruk purut. Ini tadi sudah saya belah 2 bijinya, 2 biji jeruk purutnya. Dan bisa kita lihat di dalamnya isinya. Kalau jeruk purut itu yang kita pilih sudah tua, otomatis bijinya akan berkualitas juga. Bisa kita lihat di sini, kita ambil dengan menggunakan tusuk sate ya, lidi. Kita congkel gini saja. Ini sudah kelihatan ya. Bijinya itu padat gemuk, padat berisi. Kalau jeruk purutnya sudah tua, sudah siap untuk disemai itu, biji-bijinya itu kita pilih yang seperti ini. Ini sudah siap untuk ditanam. Di sini dalam 1 buah jeruk purut itu kadang bisa kita dapatkan 10-15 biji. Ini untuk ukuran yang besar seperti yang saya lihatkan tadi ya, jeruk purutnya. Untuk jeruk purutnya itu, ciri-cirinya itu kulitnya ini tidak halus, tidak rata ya. Kalau saya bilang itu merundul, itu karena memang tidak rata kulit jeruk purut ini. Beda dengan jeruk nipis yang halus dan rata. Nah, di sini setelah kita pilih setelah kita pilih buah jeruk purut yang tua, tidak usah dijemur di matahari. Ada beberapa teman juga bertanya, apakah harus dijemur di panas matahari? Saya jawab menurut pengalaman saya ya, tidak usah dijemur. Jadi kita ambil seperti ini saja, langsung kita tanam. Ini tadi sudah ada beberapa biji yang sudah saya ambil ya, saya congkel dari buahnya. Di sini akan saya tunjukkan ciri-cirinya. Biji jeruk purut yang siap tanam. Ini bisa teman-teman lihat semuanya. Untuk yang kempes, otomatis tidak bisa kita tanam karena itu kopong, kalau saya bilang itu kopong, kosong.
Kita sisihkan dan kita ambil biji jeruk purut yang padat. Ini terlihat gemuk ya, padat berisi, nyempluk-nyempluk kalau saya bilang itu ya, gemuk. Nah, caranya seperti ini saja, hanya kita belah, kita congkel, kita ambil, lalu kita tanam. Untuk pemilihan biji jeruk purutnya, ada teman-teman yang bertanya juga, apakah harus tua atau yang biasa saja? Nah, di sini saya kebetulan bisa menunjukkan ini jeruk purut yang sudah tua. Nampak dari warna kulitnya ya, sudah tua itu hijau tua warnanya, hampir cenderung ke kuning. Itu menandakan buah jeruknya sudah tua dan bijinya sudah padat berisi, siap untuk disemai. Kiranya ini teman-teman, jawaban saya untuk beberapa sahabat yang menanyakan ciri-ciri dari jeruk purut yang bisa saya tunjukkan seperti itu. Dan ini hasilnya sudah bisa kita lihat sesubur ini. Ini dalam waktu 11 bulan sudah bisa sesubur ini teman-teman. Dan untuk ini hamanya bisa kita cek setiap pagi ataupun selonggarnya kita cek satu persatu tanaman kita. Kalau ada ulatnya seperti tadi kita buang saja. Ini pertumbuhannya, batang tunasnya juga nampak subur ya teman-teman, hanya menggunakan perawatan yang biasa. Bisa kita lihat hasilnya. Nah, untuk teman-teman semuanya, di sini tadi saya menunjukkan ciri-ciri dari buah jeruk purut. Dilihat dari kulitnya itu sudah nampak beda sekali karena kulitnya tidak halus, tidak rata. Sedangkan untuk ciri-ciri tanaman jeruk purutnya, ini sebagian saya berikan ya. Ini durinya itu panjang, runcing panjang. Beda dengan jeruk nipis. Kalau jeruk nipis itu pendek, tapi juga runcing ya. Kalau ini runcing memanjang. Dan daunnya itu berbentuk angka 8. Seperti ini. Berbentuk angka 8. Kalau kita ambil, kita sobek, kita cium baunya, itu khas jeruk purut. Seperti itu ya teman-teman. Ini saya tunjukkan ciri-ciri jeruk purut dan tanaman jeruk purut. Jadi teman-teman bisa membedakan apabila teman-teman memiliki atau membeli, bisa mengenali dari bentuknya. Seperti ini bentuknya jeruk purut. Ini bisa digunakan untuk masak dan bisa digunakan untuk aromaterapi, obat. Ada salah satu sahabat saya juga kemarin bertanya, beliau minta tolong request, dia bertanya bagaimana cara merangsang supaya tanaman jeruk purut ini bisa cepat berbuah dan berbunga dari semai biji. Sekaligus di sini saya jawab, untuk tanaman jeruk purut terutama yang saya miliki ya, itu karena saya semai dari biji dan usianya baru 11 bulan. Untuk merangsang pertumbuhan bunganya otomatis masih memerlukan waktu yang lama. Mungkin sekitar 3 tahun. Itu baru bisa dirangsang dengan trik-trik tertentu ataupun dengan perawatan tertentu. Yang saya tahu ya, kalau dari semai biji ini memang lambat dalam pembungaan dan pembuahan. Beda dengan stek batang atau cangkok. Kalau cangkok itu bisa dalam waktu tidak sampai 1 tahun itu sudah berbunga dan berbuah. Kalau dari biji, ya kita memang sabar, kita memang harus telaten. Karena di sini saya menanam juga, saya membutuhkan daunnya sebagai tambahan dalam masakan. Kalaupun nanti akan berbuah, ya alhamdulillah itu suatu anugerah juga. Bisa kita manfaatkan daunnya dan kita manfaatkan buahnya. Tapi untuk tanaman jeruk purut seusia 1 tahun, minimal 1 tahun itu belum bisa
rangsang untuk pembuahan. Begitu ya, sahabat yang pernah menanyakan di dalam kolom komentar saya. Di sini saya jawab satu persatu yang mereka tanyakan. Dan di sini saya mohon maaf, saya dalam memberikan jawaban itu menurut pengalaman yang saya alami. Jadi mungkin beda dengan pengalaman teman-teman yang lain dalam perawatan penanganan jeruk purut ini. Di sini saya sudah berkali-kali mengatakan di sini menurut pengalaman yang saya alami. Karena memang kalau jeruk purut itu memang yang kita butuhkan daunnya. Jadi ya kita rawat supaya daunnya rimbun dan subur. Itu saja ya sahabat semuanya. Dan untuk pemberian pupuk, silahkan teman-teman bisa dibuka di video sebelumnya. Semua sudah saya jelaskan di video-video awal. Semoga jawaban saya ini bisa membantu dan bisa bermanfaat untuk teman-teman sahabat yang mau menanam tanaman jeruk purut. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaiannya ataupun kurang lengkap, kurang jelas, silahkan sahabat semuanya bisa bertanya di kolom komentar. Nanti akan saya jawab lagi. Karena kalau saya menjawab di kolom komentar itu ada beberapa pertanyaan saya jawab satu persatu, kadang saya mikirnya itu kalau tidak saya praktekkan, tidak saya tunjukkan, mungkin teman-teman untuk memahaminya itu masih bingung ya. Jadi ini saya tunjukkan dengan video langsung. Ini saja teman-teman semuanya, informasi dan jawaban dari saya tentang tentang ciri-ciri jeruk purut, buah jeruk purut, dan ciri-ciri tanaman jeruk purut, dan juga ciri-ciri biji yang bisa kita semai. Akhirnya semoga video ini bermanfaat dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Dimudahkan semua urusan dan dipanjangkan umur, diberikan umur yang bermanfaat dan berkah. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.